centering. Simak videonya. Jaminan kualitas pelayanan kesehatan telah menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang menjalankan pelayanan kesehatan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan, diperlukan quality control pada pesawat radiografi. Uji kepatuhan merupakan tes yang digunakan untuk memastikan bahwa pesawat Sinar X telah memenuhi prasyarat dalam keselamatan radiasi, khususnya untuk memberikan informasi diagnostik yang akurat. Tes ini digunakan untuk melakukan penjaminan mutu, khususnya keselamatan radiasi. Tujuan jaminan kualitas disesuaikan dengan kebutuhan kualitas radiografi yang mencakup 3 hal, yaitu mengurangi paparan radiasi, kedua meningkatkan hasil citra diagnostik, dan ketiga mengurangi biaya. Tes pada pesawat Sinar X dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya beam alignment test. Beam alignment test dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dari pesawat Sinar X, kolimator, beam alignment, serta focal smoke size. Nah, tes ini dilakukan untuk melihat pergeseran berkas Sinar X dari garis tengah atau garis vertikal. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari kendali mutu ini? Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi magnifikasi dan distorsi, memastikan apakah ada pembesaran atau pengecilan pada citra yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengevaluasi titik center point apakah sesuai tepat di pertengahan atau bergeser. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi area kolimasi, yang mana tujuannya untuk memastikan bahwa citra tidak terpotong. Nah, perlu dilakukannya kendali mutu ini adalah untuk memastikan bahwa alat harus berfungsi dengan baik dan menghindari adanya kesalahan dalam pengambilan citra atau hasil citra, sehingga tidak ada kesalahan diagnosa. Yang selanjutnya yaitu alat bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu pesawat Sinar X menggunakan kaset ukuran 24x30, kemudian menggunakan tor ABC, menggunakan tembaga, menggunakan beam alignment test tools. Selanjutnya adalah langkah kerja dari praktikum tor ABC. Yang pertama, kita atur FFD sejauh 100 cm dan ini diatur. Kemudian atur kolimasi sesuai dengan ukuran kaset dan letakkan pada tengah-tengah beam light alignment. Kemudian taruh tor ABC di atasnya dan sesuaikan dengan center. Kemudian setelah sesuai, beri beam alignment test tool di tengah-tengah tor ABC. Selanjutnya, taruh tembaga di atas dan berada di pojok dari phantom tor ABC. Kemudian pastikan menutup pintu pemeriksaan agar radiasi tidak menyebar. Atur KV sebanyak 70 dan MAS 10. Kemudian lakukan expose. Setelah melakukan eksposi, selanjutnya kita akan melakukan post processing. Pada komputer, masukkan jenis dan tanggal dilakukannya quality control. Selanjutnya itu masukkan kaset kepada image processor. Nah, berikut merupakan hasil QC dari beam alignment test dan centering. Pada praktikum yang telah dilakukan, kami mendapatkan hasil seperti gambar berikut. Yang pertama, pada tor terlihat adanya ketidakseimbangan pembukaan kolimator pada pesawat Sinar X dari sisi kontrol panel dan bagi stand. Hal ini disebabkan ukuran kolimator atau berkas sinar tidak sama dengan sinar yang keluar karena pembukaan kolimator sisi kanan dan kiri berbeda. Pada hasil yang didapatkan masih dikatakan sesuai karena tidak melebihi 2% dari 100 cm tinggi FFD yaitu 2 cm. Pada hasil yang didapatkan sisi kontrol panel 0,34 cm sedangkan pada sisi Pakistan 0,18 cm. Pada quality control yang telah kami lakukan yaitu ada perbedaan ukuran antara citra yang dihasilkan dengan ukuran tembaga yang sebenarnya yaitu 10 x 10 cm. Sedangkan citra yang dihasilkan tuh jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan karena terjadinya magnifikasi pada tembaga yang disebabkan oleh adanya jarak atau gap yang membuat ukuran tembaga itu berubah pada hasil citra yang telah
kami lakukan, yaitu 10 kali 12 cm kali 10 kali 12 cm. Yang dimana pada hasil citra yang kita dapatkan yaitu center point-nya berada tegak lurus pada pertengahan bidang tor, yang dimana dalam peraturan didapatkan bahwa hasilnya itu 0,003 derajat, dan telah ditemukan bahwa dalam peraturan tersebut bahwa itu masuk dalam batas toleransi karena di bawah batas kemiringan 1,5 derajat. Kesimpulan dari praktikum ini kita akan pelajari tentang high dose, low dose, dan juga batas diseminasi. Dari 3 parameter ini menghasilkan hasil citra yang berbeda, baik dengan timbal maupun tanpa timbal. Hasil ini berbeda dikarenakan ketika kita menambahkan timbal, maka kita akan menambahkan KVMAS untuk mendapatkan hasil citra yang baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.